Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala fi kitabih Fathul Wahhab bi syarhi Manhajit Tullab nafanallahu bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fi dharain amin. Babu shaumi tatawwu'i al-aslu fihi khabarus sahihaini man shoma yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Musannif rahimahullahu ta'ala berkata, bab yang menjelaskan tentang saum at-tatawwu', yakni menjelaskan tentang puasa sunnah. Puasa sunnah itu begitu banyak, ikhwah. Puasa sunnah itu sangatlah banyak pembahasannya. Dan banyak juga macam-macamnya. At-tatawwu' at-taqarrubu ilallahi ta'ala bima laysa bifardin minal ibadah. Tatawu ini adalah ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi bukan ibadah yang wajib. Bukan ibadah wajib. Maka dari itu, amalan-amalan sunnah itu kadang bisa disebut tatawu', bisa disebut juga nafilah, bisa juga disebut mustahab, bisa juga yang paling kuat itu jikalau sudah disebut sunnah. Di dalam kitab usul fiqih memang ada ulama yang membedakan ya, ikhwah ya. Misalkan kalau kita baca di Syarah Al-Waraqat, sunnah itu yang selalu dikerjakan oleh Nabi, didawamkan gitu ya. Ada yang mustahab, ada yang tatawwu', ada yang nafilah dan lain sebagainya. Tapi ada ulama juga yang menyebutkan sama aja. Mau tatawwu', sunnah, mustahab, nafilah, semuanya sama-sama sunnah. Kemudian al-aslu, adapun asal fihi di dalam puasa sunnah itu khabarus sahihain. Iku adalah khabarnya dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Man shoma yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan. Kharifan ay sanah ya. Bayangkan ikhwah, barang siapa berpuasa satu hari fi sabilillah ay al-jihad. Sabilillah maknanya jihad. Bersungguh-sungguh juga bisa. Bisa juga ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, bukan yang lainnya. Maka kalau kita puasa sehari aja, ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan. Maka Allah akan menjauhkan wajhahu, wajahnya orang yang puasa. Nah, ikhwah, ini bukan diartikan cuman wajahnya aja. Oh, berarti yang tidak masuk neraka wajahnya aja, badannya di neraka. Bukan seperti itu. Tapi ini hanya sebagai kiasan gitu ya. Sebagai kiasan. Kalau kita belajar balaghah, itu ada pembahasannya. Seperti misalkan saya minum air Sungai Nil. Bukan berarti diminum semua, tapi diminum sebagian. Begitu. Itu kalau misalkan itu bisa kita sebut majaz. Ada majaz, alaqohnya kuliah atau juz'iyah gitu ya. Nah, kalau misalkan saya minum air sumur, apakah sesumur-sumurnya kita minum? Tidak. Tapi kan maksudnya saya minum sebagian air sumur. Itu majaz kuliah. Ada majaz juz'iyah. Nah, ini majaz juz'iyah ini adalah yang kita sedang hadapi, yakni hadis ini. Seperti kalau ucapan kita, dia kemana ya? Hari ini kok batang hidungnya belum kelihatan. Lah emang kita nungguin cuman batang hidungnya aja?
Kita nungguin orangnya, tapi itu hanya sebagai majaz gitu ya kalau di dalam bahasa Arab. Di sini sebutkan wajhahu bukan berarti cuman wajahnya. Akan tetapi orang yang berpuasa tersebut dirinya begitu ya. Makanya ketika ada ayat wajah, yakni ayat mutasyabihat, ada ulama yang mentawilnya itu sebagai zatnya Allah begitu. Jadi bukan wajah, bukan diartikan wajah. Dan di sini bukan diartikan wajah juga. Jangan merartikan begini, barang siapa yang berpuasa 1 hari ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun. Bukan wajahnya aja, tapi dirinya, orangnya tersebut. Bayangkan puasa 1 hari dijauhkan dari neraka 70 tahun. Khorifan ay sanatan. Ini 70 tahun. Di sini juga disebutkan ada yang membawa hadis ini itu kepada fisabilillah ini ketika perang ya begitu. Tapi fisabilillah juga bisa diartikan sebagai ikhlas karena Allah, memang ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musannif melanjutkan sunnah saumu yaumi arafah wa huwa tasi'u dzilhijjati bi qaidin zidatuhu bi qawli li ghairi musafirin wa hajin bi khilafil musafiri fa innahu yusannu lahu fitruhu wa bi khilafil haji fa innahu in arafa annahu yasilu arafata lailan wa kana muqiman sunnah saumuhu wa illa sunnah fitruhu wa illam yud'ifhu as-saumu 'anid du'a'i wa a'malil haji wal ahwatu saumu tsamin ma'a arafata wa yaumi asyura'a wa huwa ashirul muharrami wa tasu'a wa huwa tasi'uhu qala sallallahu alaihi wasallam siyamu yaumi arafata ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu wa siyamu yaumi asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wa qala la in baqiyat atau baqita ila qabilil wa la in baqitu ila qabilil la asumanna at-tasi' baqitu la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi' fama taqablahu rawahuma Muslim wa yusannu ma'a saumihi ma saumul hadi asyara kama nassa alaihi wa itsnaini wa khamisin li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yataharra saumahuma wa qala tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim rawahuma at-Tirmidzi wa ghairuh. Dan disunahkan puasa yaum Arafah, puasa Arafah wa huwa tasim dzulhijjah, yakni tanggal 9 Zulhijjah bi qaidin zitu bi qauli, dan ditambah dengan qaid dari ucapanku, yakni li ghairi musafirin wa hajin, selain orang yang sedang musafir dan haji. Bi khilafil musafir, berbeda dengan orang musafir, fa innahu yusanu lahu fitruhu, karena seorang musafir itu disunahkan untuk berbuka puasa. Disunahkannya khawatir kenapa-napa ya khoya di perjalanan. Wa bi khilafil haji, dan juga berbeda dengan orang yang sedang berhaji, fa innahu in arafa, sesungguhnya apabila dia mengetahui annahu yasilu, apabila dia mengetahui dia sampai Arafah pada Arafah lailan malam hari, wa kana muqiman, dan dia sebagai orang yang mukim, sunnah saumuhu, maka disunahkan puasanya. Wa illa, kalau tidak demikian, yakni tidak mukim, sunnah fitruhu, maka disunahkan dia untuk berbuka puasa, yakni tidak puasa. Wa illam yud'ifhu as-saumu, meskipun puasanya tidak melemahkan dirinya, anid du'ai, dari berdoa, wa a'malil haji, dan dari mengamalkan amalan-amalan ibadah haji. Jadi kalau misalkan sedang haji, fokus saja dulu ke haji. Khawatirnya ketika puasa malah lemes, yang ada amalan ibadah hajinya terlewat. Wal ahwatu, untuk jaga-jaga, saumu as-samin, itu puasa tanggal 8 ya, ma'arafah, disertai dengan Arafah. Wa yaumi asyura, dan disunahkan juga puasa hari Asyura, wa huwa asyir, itu adalah asyirul muharram, itu adalah tanggal 10 Muharram. Wa tasu'a, dan disunahkan juga puasa tasu'a, wa tasi'uhu, yakni tanggal 9 ya,
9 Muharram. 10 disebutnya Asyura, 9 disebutnya Tasu'a. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, ahtasibu 'alallahi, aku berharap pada Allah Subhanahu wa taala, an yukaffiras sana allati qablahu, semoga Allah menghapus dosa hasanah allati qablahu, itu maksudnya dosa-dosa ya. Allah menghapus dosa-dosa yang tahun yang lalu, wasanata allati ba'dahu, dan tahun-tahun setelahnya. Wasiyamu yaumi Asyura, dan adapun puasa yaum Asyura, ahtasibu 'alallahi an yukaffiras sanah allati qablahu. Aku berharap, berdoa pada Allah semoga Allah menghapus dosa-dosa tahun yang lalu, setahun yang lalu. Kalau puasa Arafah tahun depan, tahun belakang kehapus setahun. Tapi sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan para ulama lainnya, yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar harus disertai dengan taubat. Harus disertai dengan taubat. Adapun puasa Arafah, adapun puasa Asyura itu dihapus dosanya setahun yang telah lalu saja. Maka dari itu, memang judulnya puasa sunnah gitu. Tapi jangan sampai kita tinggalkan ya, jangan sampai kita tinggalkan. Mengapa demikian? Karena ada fadilah-fadilahnya. Kecuali kalau misalkan ada sesuatu. Kemudian disebutkan waqala sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabilin la asuman tasi'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya baki itu, kalau aku masih tersisa, maksudnya tersisa aku masih hidup. Apabila aku masih hidup, kata Nabi, ila qabilin, sampai tahun depan gitu ya, la asuman tasi'a. Semoga aku, ini udah azamnya nih, semoga aku akan melaksanakan puasa pada tanggal 9. Jadi puasa Tasu'a itu adalah puasa yang tidak pernah Rasulullah kerjakan. Puasa Tasu'a adalah puasa yang tidak pernah Rasulullah kerjakan. Loh. Kok bisa tidak pernah dikerjakan tapi disunahkan? Inilah yang disebut sebagai sunnah yang bisa disebut sunnah qauli gitu ya. Sunnah yang secara ucapan. Tidak harus sunnah itu ikhwah, tidak harus Rasulullah kerjakan. Nah, tapi yang Rasulullah ucapkan pun itu bisa menjadi sunnah. Ini salah satu pembahasan kita, mengapa sih guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, kalau mulai ngajar, kalau selesai doa, kok ditutupnya pakai Al-Fatihah gitu ya. Kenapa ditutupnya pakai Al-Fatihah? Karena ada hadis bahwasanya disebutkan ketika seseorang berdoa kemudian membaca gitu ya. Bahkan disebutkan di hadisnya kan lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Bayangkan. Membaca satu huruf aja di antara baik itu Al-Fatihah maupun khawatim Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah, tidaklah dibaca kecuali hajat-hajatnya akan dikabulkan. Apakah Rasulullah pernah ngajarin atau pernah mempraktekkan? Misalkan setelah doa Rasulullah tutup pakai Al-Fatihah. Mulai kajian dibuka pakai Al-Fatihah. Apakah pernah? Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi ada hadis. Al-Fakir bacakan hadisnya ya. Ada hadis. Bainama Jibrilu qa'idun inna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqih farafa'a ra'sah. Jadi ketika Rasulullah sedang duduk bersama malaikat Jibril atau malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, duduk bersama, ini berarti malaikat Jibril sedang menyerupai yang lain ya, biasanya menyerupai manusia. Sami'a naqidan, maka terdengar suara gitu ya, ada suara min fauqihi, dari atas, dari langit ada suara. Farafa'a ra'sahu, kemudian angkat kepalanya. Faqala, kemudian malaikat Jibril berkata, hadza babun minas sama, ini adalah suara dari pintu langit. Futihal yaum, dan dibuka hari ini. Dibuka hari ini, dengarkan baik-baik nih ikhwah hadisnya. Dibuka hari ini
lam yuftah qattu illal yaum, dan pintunya tidak pernah dibuka kecuali hari ini. Fanazala minhu malakun, ternyata dari pintu itu turunlah malaikat. Faqala, dan kemudian malaikat Jibril berkata, hadza malakun, dan ini adalah malaikat nazalal ilal ardi. Malaikat ini turun ke bumi, lam yanzil qattu illal yaum. Malaikat ini tidak pernah turun ke bumi kecuali hari ini. Bayangkan tuh, tugas malaikat itu dari awal diciptakan, nungguin ikhwah. Nunggu sampai hari itu baru turun. Tugasnya baru turun. Fasallama, kemudian mengucapkan salam. Faqala, kemudian malaikat ini berkata, absyir binurain, berbahagialah dengan dua cahaya, utitahuma, di mana engkau, yakni Nabi Muhammad SAW, diberikan dua cahaya ini, lam yu'tahuma, di mana tidak ada yang mendapatkan dua cahaya ini nabiyun qablaka, satu nabi pun sebelum engkau. Kalau kita baca kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu ada beberapa ayat atau beberapa surat yang pernah diturunkan ke nabi-nabi sebelumnya, tapi bukan pakai bahasa Arab. Gitu ya, maknanya aja yang sama. Gitu. Nah, khusus dua cahaya ini, dua wahyu ini tidak pernah diberikan ke nabi sebelummu ya Rasulullah. Apa itu? Binurain, Fatihatul Kitab wa khawatimus suratil Baqarah, surat Al-Fatihah, dan juga akhir surat Al-Baqarah. Di ujungnya disebutkan lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau, ini Rasulullah ya, Rasulullah, tapi ini untuk kita juga sebagai umatnya, tidaklah dibaca satu huruf dari Al-Fatihah ataupun penghujung surat Al-Baqarah illa u'titahu, kecuali engkau akan diberikan hajat, dikabulkan hajat-hajatnya. Seperti itu. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Dinukil juga oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Nah, ikhwah, jadi jangan mudah misalkan ada orang, wah, sesat, tidak pernah diajarkan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah melakukan. Ya memang kita sepakat, Rasulullah tidak pernah melakukan, kita sepakat. Tapi kan ada dalilnya. Makanya di dalam kitab Fathul Mubin bisyarhi arba'in, yakni arba'in An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ketika mensyarah atau menjelaskan hadis tentang man ahdatsa fi amrina hadza laisa minhu fawaradun, tentang bid'ah, beliau mengucapkan yang dimaksud bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada landasan di dalam agama, tidak sesuai atau tidak ada qaidahnya. Seperti itu. Sedangkan yang misalkan setelah doa baca Al-Fatihah, memang Rasulullah tidak melakukan, tapi ada dalilnya, tapi ada qawaidnya, ada kaidah-kaidahnya. Saya mah habis doa pengen baca Yasin kelamaan tuh. Nah, kalau baca Yasin, habis doa baca Yasin, nah perlu dipertanyakan, kamu kenapa setiap habis doa baca Yasin? Oh, saya mau baca Yasin karena suka aja. No, nggak apa-apa. Karena suka Yasin mah nggak jadi masalah. Seperti itu. Jadi begitu ya, ya. Itu sedikit tambahan bahwasanya tidak semua kesunahan itu dilakukan oleh Rasulullah. Karena bisa jadi kan qaulin wa fi'lin au sifatin begitu ya. Dan tidak semua yang Rasulullah lakukan juga itu menjadi sunnah. Rasulullah punya istri itu lebih dari 4. Bukan berarti kita diperbolehkan begitu. Kemudian Rasulullah rambutnya panjang. Nah, itu kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah itu nanti ada 3 riwayat tentang rambutnya Rasulullah. Ada yang mengatakan di bawah telinga, ada yang mengatakan di antara telinga dan bahu, ada yang juga yang mengatakan sampai bahu. Nah, akhirnya ada ulama yang menjamak hadis tersebut, menggabungkan bahwasanya ya memang seperti itu kelihatannya.
Terkadang para sahabat melihat ada di bawah telinga, terkadang melihatnya di bahu dan lain sebagainya. Kemudian dibahas oleh para ulama, apakah disunahkan berambut panjang bagi laki-laki? Nah begitu. Coba kalau kita lihat ya, ulama-ulama Saudi aja. Ulama Saudi kan pegangan sunahnya kuat gitu ya. Kuat. Tapi adakah yang gondrong? Atau semuanya botak? Begitu ikhwah. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Bassam Al-Hamzawi, beliau mengatakan khusus untuk pembahasan rambut ini, Al-Fakir sempat kajian dengan beliau, Syekh Bassam Al-Hamzawi, khusus untuk pembahasan rambut ini, kata beliau, itu harus dilihat apakah itu babnya bab kesunahan atau bab adat. Adat itu maksudnya kebiasaan di Arab sana, gitu. Kalau kebiasaan di Arab sana rambutnya panjang, rambut panjang tidak bisa dijadikan kesunahan. Tapi itu memang jadi adat saja, menjadi kebiasaan aja. Begitu. Tapi kalau memang itu khusus Rasulullah ternyata rambutnya panjang, itu baru jadi sunnah. Adapun kita sekarang, kata beliau, wallahu alam, itu yang penting rambutnya rapih. Begitu. Jadi jangan sampai rambutnya panjang, cuman kurang enak dipandang lah, begitu ya. Rambutnya rapi dan tidak mengganggu orang lain, entah itu bentuknya ataupun baunya dan lain sebagainya. Seperti itu ya, ya. Jadi banyak pembahasannya. Maka dari itu penting juga kita belajar tentang khosaisun Nabi. Nah, ada kitab khusus, kitab tipis karangan Imam Asyuti. Memang ada Al-Khosais Al-Kubro, tapi beliau membuat ringkasannya atau mukhtasornya itu namanya Unmuzajul Labib, gitu ya. Nah itu dibaca tuh kitabnya, namanya Unmuzajul Labib, seperti itu. Nah itu kekhususan Nabi, jadi cuman khusus buat Nabi, tidak bisa kita sebagai umatnya ikut-ikutan gitu. Jadi tidak semua yang Nabi lakukan sunnah bagi kita, dan tidak setiap sunnah itu dilakukan oleh Nabi. Contohnya apa? Contohnya yang sedang kita bahas sekarang, yakni puasa Tasu'a. Karena puasa Tasu'a tidak pernah Rasulullah SAW lakukan. Puasa Tasu'a itu baru keinginan Rasulullah. Begitu ya, ya. Ada nggak dalilnya? Ya ada. Begitu. Ada nggak dalilnya? Ya ada. Tapi apakah Rasulullah melakukan? Tidak. Kan begitu. Tidak melakukan. Kalau Rasulullah tidak melakukan, maka bid'ah. Emang mau disebut bid'ah ini puasa Tasu'a, sedangkan jumhur ulama mensunahkannya. Berarti jumhur ulama memperbolehkan bid'ah dong. Nah, hati-hati ikhwan. Ini mulut kita nih hati-hati nih kalau mau menyesatkan. Sesat, aduh. Padahal bahasanya fikih, tapi kesannya. Cuman memang kalau kita lihat di ulama, ketika mengucapkan bid'ah itu, kalau ulama kita ya, tidak semuanya sesat. Kalau memang kita merujuk pada ulama kita. Karena bid'ah versi madhab kita itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Seperti itu. Tapi kalau kita misal punya anggapan bid'ah itu sesat, hanya satu, only one sesat, maka ketika kita mengucapkan orang itu bid'ah, hati-hati. Berarti kan kita sedang menyesatkan orang lain. Begitu. Sebenarnya bukan tidak ada dalilnya. Mungkin kita yang tidak tahu dalilnya. Bukan tidak ada dalilnya. Tapi kita yang tidak tahu dalilnya. Kan bisa husnuzon dulu. Gitu. Kan bisa kita tabayun dulu. Husnuzon dulu, baru tabayun. Jangan langsung memvonis. Gitu. Jadi kita kalau bisa di tengah-tengah ya. Tidak mudah mengamalkan, tidak mudah untuk menolak. Ada amalan, tidak mudah mengamalkan. Kita juga harus tabayun. Ada amalan, jangan langsung ditolak. Kita juga harus tabayun. Seperti itu. Kemudian disebutkan famata qablahu. Ternyata Nabi SAW itu tidak sempat melaksanakan puasa tanggal 9. Karena ini kalau tidak salah asbabul wurudnya itu ada sahabat Nabi itu mengatakan bahwasanya ya Rasulullah, orang Yahudi juga puasa di hari
Asyura gitu. Kok nggak ada bedanya kita sama mereka? Nah, Nabi menyebutkan hadis itu bahwasanya beliau akan puasa pada tanggal 9. Lakin famata itu via qablahu. Beliau diwafatkan sebelum sampai tahun selanjutnya. Rawahuma Muslim. Kedua hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa yusannu dan disunahkan ma'asaumihima bersama dua puasa tersebut, yakni puasa Tasu'a dan Asyura, yakni puasa Saumul Hadi Asyara, puasa 11 pada tanggal 11. 10 Muharram, dari 9 aja ya. 9 Muharram Tasu'a, 10 Muharram Asyura, dan tanggal 11-nya. Seperti itu. Kama nasso alaihi, sebagaimana dinaskan alaihi. Biasa kalau kama nasso itu ada di kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Wa itsnainin wa khamisin. Hari Senin dan hari Kamis. Dan disunahkan juga wa itsnaini wa khamisin. Puasa hari Senin dan hari Kamis. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra itu maknanya adalah taharra artinya adalah banyak itu, menyelidiki, menguji, memeriksa, meninjau, mempelajari, bisa investigasi begitu ya. Tapi kalau taharra bil makan artinya talabbasa bihi ya. Jadi taharra di sini itu apa ya, bahasa Indonesia yang tepat itu benar-benar memperhatikan gitu ya, atau tidak pernah kelewat. Nabi SAW itu betul-betul menyelidiki atau betul-betul sangat-sangat mengamalkan saumahuma, puasa Senin dan Kamis. Wa qala, beliau sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim. Aku atasnya dulu. Amal-amal itu tu'radu itu majhul, al-a'malu itu naibul fa'ilnya ya. Tu'radul a'malu, amal-amal itu diangkat gitu ya. Yaumal itsnaini, itu pada hari Senin dan Khamis wal khamisi. Fa uhibbu, dan aku menginginkan, dan aku mencintai, dan aku menyukai yu'radu amali, dibeberkan gitu ya, dinaikkan, diluaskan, dibentangkan amalku itu yu'radu. Kenapa dibaca yu'radu bukan yu'radu? Karena ada amilan ya. Amali naibul fa'ilnya, wa ana shaim maunya wa haliyah, wa ana shaim keadaanku sedang berpuasa. Kata Nabi, aku suka kalau amalku itu dicatat, diangkat, itu amalku itu dan aku sedang dalam keadaan berpuasa. Rawahuma at-Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya. Selain Imam At-Tirmidzi. Kemudian kita baca dulu ya. Wa ayyamin layalin bidin wa huwa tsalisa asyara wa taliyahu li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara bi siyamihima. Rawahu Ibnu Hibban wa ghairuh wal ahmatu sawm tsani asyara ma'aha. Wa sifatil layali bil bidi li'annaha tabyaddu bi tulu'il qamari min awwaliha ila akhiriha. Wa sunna sawmu ayyamis saudi wa hiya thamina wa hiya ats-thaminu wal 'ishruna wa taliyahu wa qiyasu ma marra sawmus sabi' wal 'ishrin ma'aha. Dan disunahkan juga melaksanakan puasa di hari-hari bid, hari-hari yang putih. Bukan puasa putih. Bukan puasa putih. Tapi Al-Fakir kurang tahu ya puasa putih. Dan tidak pernah mengamalkan juga puasa putih. Puasa putih itu kalau tidak salah tidak boleh makan yang putih. Apa hanya boleh makan yang putih? Tapi yang dimaksud di sini adalah malam-malam yang putih. Yaitu wahwa tsalisa asyara. Untuk belasan itu dibacanya itu dia mabni ya, mabni alal fathhi.
Jadi dibacanya bukan as-salisu asyaru, tapi as-salisa asyaru, ar-rabi asyaru, al-khamis asyaru, begitu ya. Wa huwa as-salisa asyaru wa taliyahu, dan 2 hari selanjutnya. As-salisa asyar war-rabi asyar wal khamis asyar. 13, 14, 15. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara bisiyamihima. Bukan bisiyamiha. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara bisiyamiha. Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk berpuasa di kalau kita nyebut ayyamul bid ya, puasa ayyamul bid. Rawahu Ibnu Hibban wa ghairuh, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan selainnya. Wal ahwatu, untuk hati-hati, saumusani. Itu disunahkan juga puasa di tanggal 12-nya ma'aha, disertai dengan 13, 14, 15. Jadi puasa 12, 13, 14, 15. Wa wusifatil layali bil bidi li annaha tabyaddu bitulu'il qamari. Kenapa disebut dengan puasa bid? Bidun. Kenapa disebutnya bidun? Bidun itu artinya Taib, akhwan, ikhwah, kita lanjutkan. Wa sifatil layali bil bidi. Kenapa disebut atau disifati dengan bid? Disebutnya ayamul bid. Bid itu kan putih, ikhwah. Atau kita juga nyebutnya kalau telur itu kan baydun gitu ya. Atau baydoh. Maksudnya putih. Kenapa putih? Li'annaha tabyaddu. Karena di hari itu si komarnya itu atau si bulannya itu menjadi kelihatannya itu putih, cahayanya bitulu'il qamar, sebab terbitnya atau munculnya bulan. Karena penuh ya, apa bahasa Indonesia itu bulan purnama ya, bulan purnama yang full kan, iya, bulan penuh, iya, jadi kelihatannya terang lah begitu. Min awwaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhir. 13, 14, 15 itu full. Wa sunnah samu ayyami sud atau saud. Dan disunahkan juga puasa di hari ketika lagi gelap-gelapnya tuh, hitam. Kalau aswadun kan hitam. Hajar aswad gitu ya. Aswad itu hitam. Apa maknanya di hari yang hitam itu? Maksudnya ketika bulan di fase yakni puasa ketika bulan itu di fase gelap-gelapnya begitu ya. Tanggal berapa itu disebutkan di sini? Tanggalnya itu wahya as-saminu wal ishruna wa taliyahu. Tanggal 28 dan selanjutnya 28, 29 ya bisa sampai 30, berarti 30. Kemudian juga disebutkan wa qiyasu ma marra, sebagaimana dikiaskan pada sebelumnya, ini al-ahwat shaumus sabi'u wal ishrin. Shaumus sabi'i wal ishrina ma'aha. Juga tanggal 27, 28, 29 sampai 30. Maka dari itu di sebagian hadis diriwayatkan Rasulullah SAW itu kadang puasa di awal bulan, kadang di tengah-tengahnya, kadang juga di akhirnya. Seperti itu, di setiap bulannya. Wasittatin min syawalin khabari muslimin man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyami dahri. Juga disunahkan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena terdapat riwayat dari Imam Muslim, man shoma, barang siapa yang berpuasa Ramadan pada bulan Ramadan, thumma, kemudian atba'ahu, kemudian diikuti dengan Ramadan tersebut sittan min Syawal, diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyami dahri. Maka seakan-akan dia itu melaksanakan puasa setahun penuh. Wa khabarun Nasa'i, dan adapun di dalam riwayat Imam An-Nasa'i, siyamu syahri ramadhana, puasa bulan Ramadan, bi asyri ashurin, itu seperti puasa 10 bulan. Wa siyamu sittati ayyamin, dan puasa 6 hari
Ay min syawalin, dari bulan Syawal, bisyahroini, itu 2 bulan. Di bulan Ramadan dianggapnya itu 10 bulan ganjarannya, ditambah 6 hari di bulan Syawal ganjarannya seakan-akan 2 bulan, jadi 12 bulan. Fadzalika siyamus sanah, maka dengan demikian jadilah puasa setahun penuh. Ai kasiyamiha fardhan, ai seperti puasa di setahun penuh itu fardhan, secara fardu. Wa illa fala yahtassu dzalika bimadza kalau di annal hasanah bi asyri amsalihah. Atau tidak demikian, tidak dikhususkan demikian. Misalkan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Kalau dengan demikian berarti 30 hari, misal 30 hari dikali 10 udah 300, ditambah 6, 60, 360. Nah, itu dianggap seperti puasa full selama setahun. Karena li'annal hasanata bi asyri amsalihah. Kemudian dilanjutkan wattisaluha biyaumil id, dan menyambungkan puasa Syawal itu biyaumil id dengan hari Id, Idul Fitri, langsung puasa Syawal, afdolu, itu bagus, itu cakep, itu utama. Mubadiratan lil ibadah, karena mubadiroh, bersegera, lagi semangat-semangatnya itu lil ibadah, terhadap ibadah. Wa ta'biri bitisaliha aula min ta'biri bitatabu'iha li syumulil itsyani biha mutatabi'atan wa aqibal id. Dan adapun ibarat yang aku gunakan itu lebih utama dibanding dengan ibaratnya Imam An-Nawawi, kata Syekh Zakaria Al-Ansari, dengan bitatabu'iha li syumulihal itsyani biha mutatabi'atan wa aqibal id. Maknanya sama aja. Kemudian juga disunahkan wasunah saumu dahrin, disunahkan puasa dahrin, puasa full setahun. Pokoknya puasa terus kecuali 5 hari yang diharamkan. Goyiri idin, kecuali hari id, wa tasyrikin, hari tasyrik. Ini apa? Illam yakhaf bihi dororon, kalau tidak khawatir adanya mudarat. Kalau memang mampu puasa setahun penuh, saya mah udah, kayaknya saya nggak makan aja 2 hari nggak kenapa-napa, katanya begitu. Daripada saya nggak makan, mendingan jadiin puasa aja deh. Puasa dia setahun penuh. Al-Fakir punya guru, punya ijazah Dalail Khairat, ikhwah. Tapi ini ada lucunya sedikit ya. Al-Fakir kan ngambil ijazah Dalail Khairat itu enggak ke satu guru. Ada juga dari beberapa guru. Di Indonesia juga ada beberapa. Itu Al-Fakir pernah ngambil ijazah ke salah satu kiai yang memang megang Dalail Khairat. Tapi ijazahnya ini sulit betul ya. Gitu. Dapat ijazahnya dapat. Tapi kalau untuk mengijazahkan ke orang lain, itu ada syaratnya. Ini syarat dari beliau. Nah, Syekh Nizam Al-Yaqubi, itu beliau dari Bahrain ya. Al-Fakir juga mengambil riwayat dari beliau. Itu tidak mensyaratkan hal tersebut. Beliau aja kaget. Tahu nggak ikhwah syaratnya apa? Syaratnya adalah puasa dahar selama 3 tahun tanpa terputus. Puasa dahar selama 3 tahun. Tidak terputus. Kata beliau ini, kata Kiai saya itu mengamalkan hal tersebut. Katanya begitu. Kemudian gurunya beliau itu katanya menyuruh santri-santrinya, kalau mau mengijazahkan ke orang lain, maka harus puasa 3 tahun gitu ya, puasa dahar minimal 3 tahun. Puasa dahar kan emang sunnah ya, Pak. Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, terserah, 4 tahun bebas. Yang penting puasa tiap tahun. Kalau mau begitu kata beliau. Nah, yang mau katanya, yang mau mengamalkan, tulis namanya, kirim ke saya. Karena kata beliau yang saya rasakan selama puasa 3 tahun itu berat banget katanya. Tapi guru beliau juga selalu mendoakan beliau, katanya begitu. Maka yang mau tulis aja namanya, nanti saya doakan terus. Begitu. Itu saking sayangnya guru kepada muridnya ya. 3 tahun bayangin. Puasa dahar 3 tahun. Kata Syekh Nizam Al-Yaqubi, untuk sama, kan kalau periwayatan itu
bisa dengan samaan, kiroatan, ijazatan, kitabatan, munawalatan gitu ya. Banyak ya ikhwah ya. Untuk sama ya tinggal dengerin guru aja. Tapi kalau untuk ijazah itu terserah gurunya. Pakai syarat dan lain sebagainya. Contoh yang pakai syarat juga itu adalah Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi. Ulama atau Syekh Syafi'iyah di Mesir. Gurunya ya bisa disebut beliaulah yang megang mazhab Syafi'i di zaman sekarang ya. Nanti dicek siapa itu Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi. Kalau beliau itu syaratnya adalah harus berakidah Asy'ari atau Maturidi. Begitu. Harus mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Harus bertasawuf. Nah, itu syaratnya. Jadi kalau ijazah itu memang ada syaratnya dari guru. Tapi kalau sama nggak ada syaratnya. Kita ngedenger langsung aja itu namanya sama. Samaan. Begitu ya. Misalkan sami'tu kitab Fathil Wahhab bisyarhi manhaji tulab fiba fisal fi kitab bisaum min awalihi ila akhirhi samaan min kata wa kata gitu ya. Nah, itu kalau kita secara periwayatan. Dulu kita sempat bahas tuh majelis riwayat namanya. Jadi kita bahas periwayatan itu bagaimana. Supaya apa? Supaya silsilah itu tetap tersambung. Begitu. Supaya silsilah itu tetap tersambung. Biasanya hadis yang begitu ya, majelis hadis. Tapi kita lanjutkan. Puasa dahar. Selain hari Aid dan hari Tasyrik. Berarti kalau misalkan jumlah hari, kita lihat ya jumlah hari secara hijriah. Jumlah hari secara hijriah itu 354 atau 355 ya. Jumlah hari secara hijriah 354 misal 354. Itu dikurangi 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha dan hari Tasyrik. Jadi sekitar 349 atau 350 saja gitu ya. Nah, itu hari puasa dahar. Siapa yang melaksanakan puasa dahar? Yang Al-Fakir tahu yang melaksanakan puasa dahar itu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa syaratnya puasa dahar? Illam yakhaf bihi dororon. Apabila tidak khawatir terjadi mudarat au fauto hakin atau terlewatnya hakin hak gitu ya. Harusnya bisa melakukan ABCD, ini malah maksa puasa. Harusnya mah bisa bekerja dengan bagus, dengan baik, nyari uang, nyari nafkah. Tapi malah puasa dahar. Kepotong deh kerjanya, capeknya, gampang lemes, gampang lain sebagainya. Maka kalau yang demikian puasa dahar tidak disunahkan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala itu bersabda, man shomad dahra, barang siapa yang melaksanakan puasa dahar, duyiqat alaihi jahannam hakadha wa aqadat tis'in. Barang siapa yang puasa dahar, maka disempitkan alaihi atas dirinya jahannam. Jadi masuk jahannamnya semakin kecil gitu ya kemungkinannya. Hakadha wa aqadat tis'in. Kemudian beliau menyimpulkan 90. 90, 53 itu adalah bilangan-bilangan yang orang Arab ya, ya seperti tahiyat. Dihadiskan itu pakai ibarat begitu ya. Angka 53 dalam tasyahud. Bentar, Al-Fakir sempat kirim kalau tidak salah. Angka pakai jari. Bentar. Fakir kirim lagi ini dia.
namanya Jaritmatika. Al-Fakir kirim di grup ya. Ini mah sebagai tambahan saja. Tuh itu ikhlas. 5 tuh jari tengah itu tuh 53. Ya sama kayak kita sekarang. 50 itu, oh itu bilangan, ini yang lengkapnya nih, itu bilangan satuan. Sebentar. Ini yang lengkapnya, itu Al-Fakir hapus dulu. Nah, itu yang puluhannya juga. Bisa lihat di grup ya. 50 jempolnya begitu sama 3. Jadi yang ngangkat telunjuknya aja. Saya pengen yang lain, pengen 83, ya nggak bisa lah. Orang di hadisnya 53, ya, pengen bikin-bikin aja, ya sholatnya tetap sah begitu ya. 90 seperti yang ada di bawah. Semakin sempit maksudnya. Rawahul Baihaqi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian kita lanjutkan, wa makna duyiqats, dan adapun makna duyiqats alaihi ai anhu falam yadkhulha. Maksudnya adalah disempitkan supaya tidak masuk ke dalamnya, ini neraka jahanam. Aula yakunu lahu fiha maudiun, atau tidak dijadikan tempat kembali bagi orang tersebut. Semoga kita semua kampung halaman kita surga ya, ya. Semoga kita semua kampung halamannya surga. Jadi nanti mudiknya mudik ke surga. Naudzubillah kalau mudiknya ke jahanam, naudzubillah min zalik. Transit aja jangan dah. Ya, jangan minta transit. Ya, tapi kalau kita ngelihat amal kita, ya memang agak berat sih, ya. Tapi ya Allah, jangan ya Allah. Ilahilas tulil firdausi ahlan wala aqwa alan naril jahimi. Kemudian disebutkan wa illa, jika tidak, ya ini bi an khafa bidzalika, kalau misalkan khawatir menyebabkan bahaya atau khawatir juga meninggalkan hak-haknya atau kewajiban-kewajibannya, maka kuriha, puasa dahar itu makruh alaihi, puasa dahar itu makruh. Wa alaihi humila khabaru Muslim, dan bagi dia itu terdapat hadis khabar, terdapat hadis Muslim la shoma min shomal abad, khabari Muslimin la shoma min man la shoma man shomal abad. Itu tanda kurungnya enggak benar ya, kok ya. Yang ada kitabnya tolong diperbaiki itu. Ini cetakannya emang kurang bagus ya. Di tanda kurungnya itu di lasoma, bukan di muslimnya ya. Wa alaihi humila khobaru muslimin. Maksudnya khobar Imam Muslim. Nah, baru tanda kurung la soma man somal abad. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa selamanya. Itu khusus bagi mereka yang tidak mampu atau kurang mampu, begitu ya. Kemudian dilanjutkan ka ifradi shaumi yaumi jumu'atin, seperti menyendiri puasa di hari Jumat, au sabetin, atau menyendiri di puasa hari Sabtu, au ahadin, atau menyendiri puasa di hari Ahad, bisaumi, dengan puasa, fa innahu yukrahu, karena sesungguhnya hal itu makruh. Jadi puasa yang hanya dilakukan di hari Jumat, atau hanya dilakukan hari Sabtu, atau hanya dilakukan di hari Ahad, hukumnya makruh bila sababin, kalau tanpa adanya sebab. Seperti itu. Tapi kalau emang kita sedang kodok puasa, ya boleh-boleh aja.
tidak makruh atau wajib. Kalau kita punya kodok malah wajib ya. Mau dari Jumat, mau dari Sabtu, hari Ahad, bebas. Kecuali hari yang diharamkan, 5 hari itu ya. Ingat yang haram cuma 5, yang betul-betul ditekankan. Adapun yaumus syak sama pertengahan bulan Syaban, yaitu secara global. Tapi kalau orang punya hutang puasa, yang diharamkan bagi dia cuma 5 hari itu. Li khabari syaikhaini, karena ada kabar dari syaikhaini. Kalau berbicara tentang hadis, syaikhaini ini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terdapat hadis disebutkan la yasum ahadukum yaumal jum'ati illa an yasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Tidaklah diperbolehkan kalian puasa, tidak boleh sini adalah makruh tanzih ya, bukan makruh tahrim. Yasum ahadukum, salah seorang dari kalian yaumal jum'ati pada hari Jumat, illa kecuali an yasuma, kecuali dia berpuasa yauman qablahu, berpuasa sebelumnya, au yauman ba'dahu, ataupun puasa setelahnya. Jadi kalau mau puasa Jumat biar tidak makruh, silakan puasa di hari Kamisnya atau puasa di hari Sabtunya. Hukumnya cuma makruh ya. Tidak sampai ke haram. Puasa menyendiri itu tidak sampai haram. Ini ada yang bertanya apakah ada? Mas, udah nih. Oh ada. Ini ada pertanyaan, Al-Fakir mengirim tentang jari jemari. Kemudian ada yang bertanya, contoh penggunaannya untuk apa? Contoh penggunaannya adalah ketika tahiyat. Tahiyat itu 53 di dalam hadis. Begitu ya. Di dalam hadis sebutkan Rasulullah SAW ketika tahiyat itu memberi isyarat 53. Nah, lihat tuh 50 sama 3. 50 jempolnya dilipat, 3 jari dilipat. Nah, jadi itu telunjuknya yang ngangkat. Itu 53 maksudnya. Terus tadi di hadis tadi tis'in 90, lihat 90. Itu. Rapat maksudnya. Itu contoh penggunaannya. Kalau di kita mah enggak, 1 2 3 ya 1 jarinya 1, 2 jarinya 2 begitu ya. Kalau di mungkin ini kebiasaan Arab juga ya. Di zaman Nabi ya penggunaannya begitu. 1 begitu, 2 begitu, 3 begitu, 4 begitu, 5, 6, 7, 8 gitu. Penggunaannya itu ada di dalam hadis. Misalkan seperti tahiyat. Nah, angka-angka begitu. Kalau kita mah pakainya ya 1 2 3 pakai jari, 10 jari ya 10. Kalau itu kan enggak, bisa sampai 100, 90 begitu ya. Dulu kalau nggak salah pernah diajarkan oleh Ustadz Miftah Jalani itu. Begitu, cara pakai jari jemarinya. Tapi Al-Fakir enggak hafal semua ya. Tapi kita lanjutkan. Wa khobari, dan juga terdapat khobar la tasumu yaumas sabti. Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu illa fi maqturidu alaikum. Kecuali apa yang bukan li illa fi mafturidu. Kecuali apa yang diwajibkan atas kalian. Rawahu at-Tirmidzi wa hasanahu. Riwayat Imam Tirmidzi dan hadis dihasankan oleh beliau. Wal Hakimu, dan Imam Hakim sahahu mensahihkannya. Ala syarti syaikhain, sesuai dengan syarat syaikhain, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wali annal yahuda, karena orang-orang Yahudi itu tu'azzimu yaumas sabti, mengagungkan hari Sabtu, wan nasara yaumul ahadi, yaumal ahadi, dan orang-orang Nasrani itu mengagungkan, memuliakan hari Ahad. Falau jama'aha aw itsnain minha lam yukrah. Tapi kalau menggabungkannya Jumat Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Ahad, ataupun menggabungkan keduanya, misalkan Sabtu Ahad atau Jumat Sabtu begitu ya, lam yukrah, maka tidak dimakruhkan. Li'annal majmu'a lam yu'azzimhu ahadun amma idza shamahu bisawbin ka an ya'tada sawma yaumin wa fitra yaumin fawafaqa sawmuhu yauman min afala karahata kama fi sawmi yaumi syakki la li khabari muslimin la takhussu yaumal jum'ati bisiyami min bainil ayyami illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum. Maka li'annal majmu'a lam yu'azzimhu ahadun. Kalau digabungkan itu tandanya tidak mengagungkan salah satunya ya, tidak mengagungkan hari Sabtu dan juga tidak mengagungkan hari Ahad. Ya, kita mengagungkan semuanya. Amma idza shamahu bisababin, adapun kalau kita puasa karena adanya sebab, emang ada adanya sebab ini mah nih.
Emang karena ada sebab. Ka'ani'tada seperti memang dia terbiasa sauma yaumin wa fitra yaumin. Dia puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka. Senin puasa, Selasa buka, Rabu puasa, Kamis buka. Nah, Jumatnya puasa, Jumat doang. Sabtunya nggak puasa. Senin puasa, Rabu puasa, Jumat puasa, Sabtunya enggak, Ahadnya puasa lagi. Itu tidak dimakruhkan karena itu sudah menjadi kebiasaan dia puasa sehari enggak. Bahwa fakosaumuhu yauman, ternyata puasanya dia, kebiasaan dia itu bertepatan dengan satu hari minha, di antara hari Jumat, Sabtu, Ahad. Fala karohata, maka tidak makruh, kama fi saumi yaumi syakki, sama seperti puasa di hari syak. Oleh khabari muslimin, sebagaimana juga riwayat Imam Muslim, la takhussu yaumal jum'ah, janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat bisyamin, dengan puasa, min bainil ayyami, dibanding dengan hari-hari yang lain, illa an yakuna fi saumin yasumu ahadukum, kecuali memang kalau misalkan sudah menjadi ada kebiasaan atau ada sebab melaksanakan puasa, maka puasalah. Memang ada suatu puasa yang memang jadi kebiasaan kalian. Waqiyasa bil jum'ati al baqi, dan dikiaskan hari Jumat dengan hari lainnya, yakni hari Sabtu dan hari Ahad. Wa qauli, dan ucapanku awahadun bila sababin min ziyadati, itu adalah tambahan dariku. Kaqata inaflin ghairi nusukin hajjin awi muratin bila uzrin. Wa qata inaflin ghairi nusukin haji umrin fa innahu yukrahu liqaulihi ta'ala. Seperti memutus kesunahan ghairu nusukin, selain ibadah haji dan umroh. Jadi memutus ibadah itu selain haji dan umrah ya, tanpa adanya uzur, fa innahu yukrahu, itu dimakruhkan. Tidak sampai berdosa, tapi dimakruhkan. Kalau haji sama umroh jangan sampai di setengah-setengah ya, Pak ya. Di qaulihi ta'ala, sebab firman Allah Subhanahu wa taala, fala tubtilu a'malakum. Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 33. Janganlah kalian membatalkan, menggugurkan amal-amal kalian. Amma bi'udhrin, adapun jika dibatalkan itu sebab uzur, kamu sa'adati dhaifin, seperti kedatangan tamu, fil akli, dalam hal makanan, idza azza alaihi imtana'u mudhifi minhu aw aksihi fala yukrahu lahu. Atau disediakan makanan ya, untuk makan dan menolak begitu, mudifinu au aksihi fala yukrahu lahu. Kalau misalkan kita berkunjung disediain makan, itu nggak makruh gitu. Hantem aja udah, makan aja itu. Tidak makruh ya. Wali khabari, terdapat juga riwayat as-shaimu al-mutatawwi'u amiru nafsihi insya'a shoma wa insya'a aftara. Orang yang puasa sunnah itu terserah dia, bebas. Mau dia puasa lanjut, mau buka bebas. Rawahul Hakim, hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, wa qala sahihul isnad, hadis itu sanadnya sahih. Wa qisa bis-shaumi ghairuhu min nafli, maka dikiaskan puasa itu dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah-ibadah sunnah di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, boleh dibatalkan tanpa uzur, tapi makruh. Enggak sampai haram. Lagi sholat duha, terus dibatalin, enggak dosa, gitu ya. Tapi kalau membatalkan puasa sunnah untuk sesuatu yang urgen, nah itu tidaklah makruh. Ini tanpa sebab. Lagi puasa sunnah nih, sedang melaksanakan puasa sunnah. Males buka aja. Males. Sebab bukanya apa? Malas. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa, tapi makruh. Berbeda kalau puasa wajib. Kalau puasa wajib, dosa dia. Seperti itu. Itu bisa dibaca di dalam kitab Lataiful Isyarat.
gitu ya. Adapun di mazhab yang lain ada yang menyebutkan dia harus mengqadhanya, harus menggantinya. Tapi dalam mazhab kita tidak harus. Seperti itu. Kemudian amma naflun nusuki fa yahrumu qat'uhu kama ya'ti fi babihi. Adapun nusuk haji atau umroh itu tidak boleh dipotong ya. Bagaimana nanti dijelaskan pada babnya. Bab haji dan umroh. Limukhalafati ghairahu, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Filuzumil itmami, karena kalau haji sama umroh harus diselesaikan. Baik itu haji sunnah maupun umroh sunnah gitu ya. Wal kafarati bi ifsadi bi jima'in, wal kafarah, dan kafarah itu bi ifsadi bi jima'in, itu rusaknya sebab jima'. Wala yajibu qada'uhu, maka tidak wajib mengqada'nya in qata'ahu, apabila memutuskan ibadah sunnah tersebut. Lianna ummahani, karena ini ada riwayat Ummu Hani itu kanat iman, itu dalam imatan, karena beliau itu dalam keadaan berpuasa saumu tatawu'in, sedang puasa sunnah. Fakhayyarahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina an tuftira bila qada'in wa baina an tutimma saumaha. Maka Nabi SAW itu memberikan pilihan kepada Ummu Hani, mau puasa silakan tanpa harus qada atau mau melanjutkan puasanya. Rawahu Abu Daud, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Qisa bis-shaumi ghairuhu. Dan dikiaskan puasa ini, di hadis tentang puasa ini, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Jadi tidak wajib diqadha. Bisami ghairu. Wa dzikru karahatil qat'i ma qauli ghairu nusukin bila udhri min ziyadati. Itu adalah tambahan dariku. Kata Syekh Zaklas. Wal aslu, dan apapun di asalnya, yakni Minhajut Thalibin, iqtasara ala jawazi qat'is shaumi was salati. Dalam asalnya itu boleh memotong puasa dan sholat yang sunnah. Kalau sholat yang wajib tidak boleh. Tapi nanti ada pembahasan khusus tentang memotong sholat. Lagi sholat sendiri kedatangan jamaah. Nah, itu ada pembahasan tersendiri. Atau bukan dipotong, dijadikan sholat sunnah mutlak. Itu juga ada pembahasan tersendiri khusus untuk sholat. Pada intinya sholat atau ibadah wajib itu tidak boleh diputuskan, tidak boleh dipotong selama tidak adanya sebab. Maka barang siapa yang memotong ibadah fardu, maka dia berdosa. Berbeda dengan ibadah sunnah. Kalau ibadah sunnah itu tidak berdosa, hanya makruh saja. Kemudian disebutkan wa haruma qat'u fardin ainin, diharamkan memotong ibadah fardu ain walau ghairu fauriyin, meskipun tidak secara langsung, ka'allam yata'adda bitarkihi litalabusihi bi fardin wa kharaja bil aini fardul kifayah. Tidak secara langsung. Wa kharaja bil aini, dan keluar dari fardu ain adalah fardul kifayah. Kalau fardul kifayah tidak dianggap sebagai fardu, tapi lebih condong ke sunnah begitu ya. Fal as-sahhu, tapi sebut-sebutnya fardu juga ya. Fal as-sahhu wifaqan lil Ghazali wa ghairu annahu la yahrumu qat'uhu illa al-jihad wa salatal jenazah wal hajj wal umrah. Adapun yang ashah sesuai dengan pendapat Imam Al-Ghazali wa ghairihi dan ulama yang lainnya, disebutkan tidak haram memotongnya. Illal jihadi, kecuali jihad, kecuali berjihad, kemudian sholat jenazah, haji dan umrah. Kemudian disebutkan waqila, dan dikatakan yahrumu kal aini, diharamkan seperti fardu ain. Ya, lebih baik kalau kita melaksanakan amal ibadah, mau sunnah, fardu kifayah, fardu ain, lebih baik jangan tiba-tiba dipotong ya, Pak ya. Kecuali darurat. Wa inna malam yahrum qat'u ta'allumil ilmi ala man anasan najabah
fihi min nafsihi ili anna kulla mas'alatin matlubatin bi ra'siha munqati'atun an ghairiha. Kemudian disebutkan dan tidaklah haram memotong majlis atau ta'alum. Ta'alum itu artinya belajar. Ingat ya, ya. Taklim artinya ngajar. Jadi ada kitabnya ya, Adabut Ta'lim atau Taklim Muta'alim kan, Taklim Muta'alim. Taklim itu artinya ngajar. Muta'alim itu artinya orang yang diajar. Muta'alim itu adalah isim fa'il dari ta'alama. Kalau ta'lim kan bentuk masdar dari kata allama yu'allimu. Allama yu'allimu ta'liman. Nah, isim fa'ilnya apa? Mu'allim. Fahuwa mu'allimun wa dzaka mu'allamun. Sedangkan ta'allama artinya belajar. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Ta'allum. Fahuwa muta'allimun wa dzaka muta'allamun. Nah, jadi ta'alluman, ta'allum itu artinya belajar. Tidak haram memotong belajar menuntut ilmu alaman anasa an-najabah. An-najabah fihi min nafsihi. Lianna kulla mas'alatin matlubatin bi ra'siha munqati'atun an ghairiha. An-najabah itu maknanya adalah najabah itu al-itqu ikhwah. Yakni kepandaian atau kecerdasan gitu ya. Kepandaian atau kecerdasan. Kemudian anasa itu maknanya juga bisa alama atau alima, mengetahui. Karena orang itu mengetahui kecerdasannya, tahu begitu. Min nafsihi dari dirinya. Li'anna kulla mas'alatin, karena setiap masalah itu masalah matlubatin yang dituntut biroksiha dengan biroksiha dengan dirinya, roksiha munqati'atun an ghairiha. Pokoknya nuntut ilmu itu tergantung kebutuhan kita. Begitu. Maka tidak haram meskipun menuntut ilmu itu fardu ain gitu ya. Tapi memotongnya itu maksudnya begini ya, Wah. Pembahasannya misalkan ada dua majelis. Yang satu majelis ini majelis A tentang wudu, yang kedua majelis B tentang sholat. Yang tentang wudu kita tuh tahu, wah kita kayaknya kalau tentang wudu kita udah tahu deh. Bukan sombong, tapi kita udah tahu aja. Gitu. Maka kita pindah. Atau misalkan sedang ada hajat dan lain sebagainya. Maka memotong ketika sedang belajar itu tidak diharamkan. Kemudian disebutkan lagi walaqat'us sholatil jamaah, dan tidak juga diharamkan memutus sholat jamaah ala qaulina innaha fardu kifayatin. Atas pendapat pendapat kami ini ulama Syafi'iyah, innaha fardu kifayatin, karena sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Li'annahu waqa'a fi sifatin la aslin, karena itu adanya pada sifat bukan pada asal. Wasifatu yugtafaru fiha ma la yugtafaru fil asli. Sifat itu dimaafkan pada sifat itu dimaafkan pada sifatnya bukan pada asalnya. La yakhfa bu'du hadzal qaul wa in sahahu at-taj as-subki. La yakhfa, tidak, pendapat ini tidak jauh meskipun disahkan atau disahihkan oleh Imam At-Tajuddin As-Subki. Taba'an lima sahu Ibnu Rif'ah, mengikuti pendapat yang disahihkan oleh Ibnu Rif'ah. Fil Matlab, di dalam kitab Matlab. Fi babil Wadi'ah, di dalam kitab Wadi'ah. Wa asyara fihi fi babil Laqiti, dan diberi isyarat di dalam kitab Al-Laqiti ila an adima, bahwasanya ila anna adama hurmatihi, karena pendapat bahwasanya tidak ada keharamannya. Bahthun lil imami jaro alaihi al-Ghazali.
sebagaimana yang yang dinisbatkan kepada al-imam. Ada yang masih ingat ikhwah kalau dimutlakan al-imam siapa? Kalau disebut dimutlak al-imam dalam kitab fikih? Itu jangan sampai lupa ya. Jika dimutlakan al-imam, maka yang dimaksud adalah Imam Haramain. Jaro Ali al-Ghazali, di mana pendapat itu juga diambil oleh Imam al-Ghazali wal Hawi. Imam al-Ghazali wal Hawi dan kitab al-Hawi wa man tabi'ahuma dan orang yang mengikuti keduanya. Wa bima taqarrara ulima anna ta'biri, kalau dibaca diulang itu ya. Ulima diketahui anna ta'biri bahwasanya ibaratku bi fardin ainin, ibaratku dengan mengucapkan fardu ain aula itu lebih utama min ta'birihi bi qada'in dibanding ucapan Imam An-Nawawi yakni bi qada'in, lebih utama. Far'un khusus untuk perempuan, cabang. La tasumu al-mar'atu, tidak boleh dalam artian haram. Tidak boleh berpuasa al-mar'atu seorang perempuan, yakni istri. Tatawwu'an puasa sunnah, wa zaujuha sedangkan suaminya hadirun, suaminya ada hadir, nggak keluar kota, nggak jauh dari dia. Illa kecuali biiznihi, kecuali seizin suaminya. Jadi perempuan kalau mau puasa sunnah harus seizin suami. Kecuali kalau suaminya di luar kota atau istrinya sedang pergi jauh begitu ya. Pokoknya kalau sedang jauh ya boleh-boleh aja gitu ya. Karena ada ibaratnya hadirun. Li khabari sahihain, karena terdapat khabar dari sahihain, la yahillu lil mar'ati, tidak halal bagi seorang perempuan antasuma dia berpuasa wa zaujuha sedangkan suaminya syahidun, itu syahid ay hadir, ada, illa biiznihi, kecuali seizin suaminya. Ini kalau mau dikiaskan berarti dikias, tapi kurang tepat kalau dikiaskan ya. Memang bisa, dalam artian setiap kesunahan itu kita jangan sampai menomorduakan hak suami gitu. Tapi kan kalau misalkan sholat sunnah itu kan lebih pendek. Kenapa kok enggak boleh? Karena kebutuhan suami, hajat suami itu lebih didahulukan gitu. Yang namanya puasa kan larangannya banyak. Gitu. Jadi izin dulu. Misalkan abang besok mau puasa ya gitu. Mau puasa Senin. Kata suaminya besok mah jangan dulu gitu. Besok kita mau kedatangan tamu, terus besok mah kita sunnah Nabi yang lain aja dah, katanya begitu. Jadi kalau suaminya hadir, tidak dianjurkan untuk puasa, kecuali dengan seizin suaminya. Apalagi keluar rumah, jangan sembarangan. Ibadah aja harus izin, ikhwah. Kalau yang wajib nggak harus izin ya, namanya wajib. Tapi yang penting komunikasi. Ibadah sunnah aja harus izin. Apalagi kalau hal-hal yang lainnya. Jangan sampai kita melakukan sunnah tapi meninggalkan kewajiban. Tip, ada yang tanyakan dulu ikhwah? Alhamdulillah telah selesai pembahasan kita dalam kitab Fathul Wahhab, pembahasan puasa. Semoga bermanfaat. Sekitar ada 10 pertemuan, kurang lebih berarti sekitar 10 jam atau 11 jam ya, ada yang lewat sedikit. Kita membahas kitab Fathul Wahhab khusus pembahasan puasa. Hanya sekitar
berapa lembar ini? Dari halaman 205 sampai 216. Hanya 11 halaman ya, Pak. Satu halamannya 1 jam. Satu halamannya 1 jam. Kitab Fathul Wahab sendiri kan 2 jilid ya. Kitab Fathul Wahab sendiri 2 jilid. Jilid yang pertama ini 462 halaman. 462 halaman. Berarti 462 jam. Kalau mau menghatamkan satu jilidnya. Tapi tujuan kita kan bukan menghatamkan kitabnya ya. Tujuan kita adalah memahami isi dari kitabnya. Jadi khusus pembahasan tentang puasa. Seperti itu, ikhwah. Tips sebelum diakhiri, ada yang ditanyakan dulu, ikhwah? Insya Allah untuk majelis-majelis ke depan nanti dikabarkan di grup. Paling nanti untuk majelis Ramadan kembali di Matan Zubad ya. Majelisnya, insya Allah. Semoga puasa tahun ini lebih baik daripada puasa sebelumnya. Baik secara kualitas maupun kuantitas. Kalau kuantitas sih enggak jauh beda ya. Khususnya secara kualitas puasa kita. Itu jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Untuk kajian Ramadan nanti, Al-Fakir sih maunya Syama'il, Syama'il Muhammadiyah ya. Tapi nanti kita hatamkan dulu deh Ayuhal Waladnya nih. Ayuhal Walad itu sisa berapa halaman ya? Ayuhal Walad itu sedikit lagi, sekitar berapa lembar lagi gitu. Sisa ujungnya sisa doa ya. Ayuhal Walad itu sisa 20 halaman lagi. 2 majelis bisa selesai sih atau 3 majelis ya. Gitu. Apakir niatnya maunya Syama'il Muhammadiyah di majelis Ramadan. Tapi kayaknya agak sulit ya untuk sampai khatam karena banyak juga. Tapi jadi kita nanti pokoknya usahakan dapat faidahnya begitu ya, Pak. Jangan cuma ngajar khatamnya, kita betul-betul ambil faidahnya. Adapun kitab yang akan digunakan itu kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Itu termasuk syarah terbaik bagi kitab Syama'il Muhammadiyah. Di sini ada pertanyaan, untuk puasa sunnah Ayyamul Bid bagusnya dari tanggal 12 sampai 15 atau 13, 14, 15. Bagusnya dari tanggal 12. Menurut Syekh Zakaria Al-Ansori, bagusnya dari tanggal 12. 12, 13, 14, 15. Tapi Ayyamul Bidnya mah tanggal 13 ya. 13, 14, 15. Syekh Zakaria Al-Ansori itu menganjurkan al-ahwat gitu ya. Ahwat itu untuk hati-hati. Jadi dimulai dari tanggal 12. Intinya puasa sunnah itu ya sunnah gitu ya, disunahkan, dianjurkan selama bukan 5 hari. Jadi jangan sampai kita itu bagaimana ya, ya
Al-Fakir sendiri itu merasa kurang gitu kalau kita itu tidak mendapatkan faidah ketika membaca kitab. Kalau kita sudah bisa baca kitab, alhamdulillah begitu ya. Sudah bisa baca kitab, alhamdulillah. Syukur-syukur baca kitabnya di hadapan guru kita. Nah, itu kebiasaannya para ulama untuk kiroatan atau samaan. Kalau bisa baca kitab, bagus gitu ya. Adapun syarahnya, nah itu harus nyari guru begitu. Karena nanti ada istilah-istilah yang sulit dipahami. Istilah-istilah yang sulit dipahami. Ini maksudnya apa ya? Nanti kan kena skip tuh. Lagi ikhwah, pertanyaan sebelum kita akhiri atau ada yang ingin kita diskusikan? Oh ya, untuk ikhwah yang ikut majelis Husnul Bayan pada bulan Sya'ban itu ada apa? Ada daftar hadir ya di Matan Zubad Al-Fakir sematkan ya. Yang belum mengisi silakan diisi daftar hadirnya. Ada pertanyaan, kita puasa ikut siapa? Ikut siapa ya, Pak? Kita puasa sebagaimana di majelis awal. Kalau bisa lihat hilal sendiri, silakan lihat hilal sendiri. Kalau tidak bisa lihat hilal sendiri, mendung, maka genapkan Sya'ban jadi 30 hari. Atau dengan adanya persaksian dari orang yang adil. Yang biasa kita gunakan adalah ini, persaksian dari orang yang adil. Siapa yang adil tersebut? Ya orang-orang yang ditugaskan oleh MUI, Kemenag, ormas-ormas yang lainnya ya. Begitu. Jadi secara ringkasnya kita puasa ikut pemerintah saja. Karena sesuai dengan kaidah fikih. Begitu ikhwah. Karena sesuai dengan kaidah fikih. Sesuai kodinya betul. Karena di kita nggak ada kodi ya, adanya wazir atau wizarah. Ya udah kita ikut sesuai yang ada di negara kita saja. Adapun harusnya Al-Fakir agak sedih ya ikhwah ya. Al-Fakir agak sedih itu melihat ada sekelompok orang yang udah puasa dari tanggal 6 loh, dari tanggal 6 Maret ya. Dari tanggal 6 Maret. Itu kan jauh sekali ya. Entah itu mengatasnamakan Torikoh apa. Padahal Imam Ar-Rafi'i atau bukan Imam Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rifai. Imam Ar-Rifai, tarekat Ar-Rifaiyah ya. Itu mengatakan tarekatku ini tarekat Imam Ar-Rifai itu di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya berarti mengikuti itu pendapat ulama. Harusnya ikhwah, ini penting nih. Mungkin di antara ikhwah ada yang menjadi tokoh masyarakat. Harusnya kita itu bisa menghadapi itu. Yang seperti itu. Puasa duluan dan lain sebagainya. Kalau Muhammadiyah kan besar gitu kan. Dia pun ada metodenya, ada majelis tarjihnya. Nah, tapi ini untuk apalagi dari tanggal 6. Siapa coba? Patokannya apa? Ada orang malah lucu-lucuan.
nanya, ini udah puasa katanya. Ini patokannya apa ya? Dijawab patokannya iklan marjan. Mentang-mentang udah muncul. Nggak bisa ya, ya. Patokannya itu 3 hal yang sudah kita bahas. Harusnya tokoh masyarakat setempat mengingatkan gitu. Karena ya sesama muslim gitu ya. Jauh, maksudnya jauh ya, jauh sekali. Kalau beda sehari mah ya gitu ya. Kalau beda sehari ya biasanya kan pemerintah sama Muhammadiyah beda sehari gitu kan. Cuman beda sehari. Itu kan masih terkesan wajar gitu. Lah ini dari tanggal 6 udah puasa. Sini ada pertanyaan tentang puasa Daud, apakah boleh terpotong puasanya atau harus terus-menerus? Bagusnya terus-menerus. Kalau terpotong tidak apa-apa. Seperti puasa Senin Kamis. Bisanya Senin doang. Tidak apa-apa ya. Bisanya Kamis doang, enggak apa-apa. Tapi kurang afdol aja. Afdolnya puasa Senin Kamis dilakukan Senin Kamis, dawam terus. Puasa Daud bagusnya dawam juga. Puasa sehari, puasa enggak, puasa sehari, puasa enggak. Terpotong dulu seminggu, ya nggak jadi masalah. Lanjut lagi, begitu terus. Sama seperti Syawal, nah nanti nih. Untuk puasa Syawal, bagusnya kan tatabu gitu ya, ya terus menerus. Dari Idul Fitri, besoknya puasa Syawal 6 hari berturut-turut. Pertanyaannya boleh nggak puasa Syawalnya dicicil? Jawabannya boleh dicicil. Tapi bagusnya berturut-turut. Begitu. Dicicil boleh nggak? Boleh. Baik, alhamdulillah. Sudah ya, kok ya. Baik. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan kitab yang lain. Semoga bermanfaat. Nanti kritik dan saran bisa Japri Al-Fakir aja ya, Pak ya. Sarannya apa dan lain sebagainya. Pada intinya kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengupgrade diri kita. Bagaimana cara mengupgrade diri kita? Bukan cuman pakai skincare, wajahnya aja yang kita rawat, tapi hati kita juga perlu dirawat, keilmuan kita juga perlu dirawat. Dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu, dengan cara belajar. Seperti itu. Maka nasihat ini juga untuk Al-Fakir sendiri. Jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Jangan pernah berhenti belajar. Maka terdapat ucapan ya, kalau tidak salah dari Ibnul Mubarak. Beliau itu mengatakan, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilma. Tidaklah atau tak henti-hentinya seseorang itu disebut aliman, orang alim, selama dia menuntut ilmu. Jadi kalau kita terus-terusan menuntut ilmu, itu kita bisa disebut sebagai orang alim. Alimnya alim Arab ya, bukan alim Indonesia. Orang kita orang Indonesia, alim itu orang pendiam. Iya orangnya alim, orangnya pendiam, bukan. Alim itu orang yang ya ngerti ilmu agama lah. Jadi
seseorang itu akan terus disebut sebagai orang yang tahu agama selama dia belajar. Fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Tapi kalau dia menyangka dirinya sudah mengetahui, saya udah cukup nuntut ilmunya, faqad jahila, maka sungguh dia adalah orang yang bodoh. Nah, maka dari itu janganlah kita berhenti untuk menuntut ilmu. Janganlah kita berhenti untuk menuntut ilmu. Terus itu juga yang Al-Fakir lakukan. Nanti di bulan Ramadan ini banyak nih pasaran gitu ya. Kalau bahasanya mah pasaran atau sorogan kitab-kitab. Di tahun 2018 kalau nggak salah. Itu Al-Fakir dengan Ustadz Burhan Ubaidillah itu sampai 25 kitab ya. Di bulan Ramadan terus. Beliau itu bacanya cepat banget ya. Bacanya cepat. Kadang kita jadi cuma dengerin aja gitu ya. Tapi setelah majelis bulan Ramadan kita nego, guru boleh nggak ngaji di rumah guru? Iya gitu. Kata beliau, boleh. Jam sekian. Itu bahagia sekali. Bahagia sekali. Dan kadang kalau ngaji di rumah beliau itu dari habis Isya atau jam 8 bisa sampai jam 1, sampai jam 12, jam 11 gitu ya. Pernah Al-Fakir ngaji dengan beliau sampai subuh. Bayangkan ya, wah, dari jam 9 atau setengah 9 ya sampai subuh. Ngajinya itu ngaji kasifatus saja. Ngaji fikih. Tapi karena salafi gitu ya. Salafinya bukan salafi sekarang, maksudnya kayak pondok pesantren salafi gitu. Ngerokok gitu ya, ngopi, ngaji itu. Al-Fakir pribadi tidak ngerokok ya. Yang di pesantren ngerti lah. Tangan kanan megang kopi, tangan kiri megang rokok gitu. Cuman tahu adab juga. Kalau ngerokok ada waktunya. Jangan sampai pas lagi majelis malah ngerokok. Itu suul adab ya. Suul adab. Tidak baik. Kalau bisa jangan ngerokok lah ya. Kalau bisa hati kita pun sadar ya. Hati kita pun sadar itu tidak baik. Cuman mungkin karena kecanduan mungkin ya. Memang tidak sampai derajat haram menurut ulama kita. Ada memang kitab khusus membahas itu. Tidak sampai derajat haram. Sampai makruh aja. Tapi dilihat dari sisi kesehatannya maupun ekonomi keuangannya itu boros. Karena Fakir pernah ngobrol sama bapak-bapak. Pak, sehari habis berapa Pak? Sehari minimal 2 bungkus katanya. Sehari minimal 2 bungkus ya Pak. Katanya apalagi kalau misalkan lembur sehari 3 bungkus. Dihitung-hitung buat rokok doang ya Pak. Itu sebulan 2 jutaan. Buat rokok doang 2 juta. Gaji guru nggak sampai segitu ya. Aduh. Apalagi kalau misalkan gajinya kurang segitu tapi rokoknya kencang. Jadi dikembalikan kepada diri masing-masing. Selama tidak haram ya kita jangan terlalu keras lah. Kalau tidak haram kayak orang makan jengkol aja. Kita ngeliat orang rokok seperti orang ngeliat makan jengkol, sama-sama makruh. Gitu, selama tidak mengganggu. Tapi ikhwah, insya Allah kita akan lanjutkan di majelis selanjutnya. Insya Allah nanti dikabarkan kajian apa selanjutnya. Paling nanti di Matan Zubad ya ikhwah ya. Kecuali kalau misalkan mudirnya atau musyrifnya ini yang menyuruh, ya wes nanti Al-Fakir ikut aja. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.